itu 100% di tangan mama. Bagaimana mama anak-anak itu, maka jadi apa anak itu nanti. Maka itu kalau ada seorang ibu hobinya kawin, doakan supaya cepat mati dia, supaya tidak melahirkan trouble makers lagi. Serius saya berkata, daripada hobinya kawin saja bertobat. Mengerikan saudara. Alkitab ini luar biasa. Maka itu tolong rekan-rekan bantuan gali dia, bukan sebagai kitab suci agama, tapi sebagai kepengetahuan dan kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun juga. Dahsyat betul wibawa firman. Saya guru sekolah minggu hampir 14 tahun. Saya jadi guru sekolah minggu. Satu kali saudara, saya itu terheran-heran lihat hidup Musa. Kalau saudara pelajari Ibrani pasal 11 ya nanti di rumah, itulah satu-satunya pasal dalam Alkitab yang berbicara tentang tokoh-tokoh iman dari Henokh sampai para martir. Nah, pernahkah saudara menghitung Musa adalah satu-satunya tokoh yang dituliskan di dalam paling banyak ayat. Abraham saja kalah dengan Musa. Ayat yang dipakai untuk menuliskan tentang iman Musa itu. Nah, sebagai guru sekolah minggu saya tuh pikir gini, Musa dulu sekolah minggunya di mana sampai punya iman begitu kuat? Betul tidak? Kalau kita pikir dia itu hidup dalam diasuh oleh opa, kan Firaun itu opanya bukan? Raja hebat, kaya, tapi sihirnya luar biasa. Mengapa Musa tidak terpengaruh sehingga Musa punya iman begitu hebat? Kagum kalau baca Musa. Saya nggak ketemu jawabannya. Sampai suatu hari kembali Samuel, masih ingat? Begitu lepas susu, berarti kira umur setahun, Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan di bawah bimbingan Imam Eli. Masih ingat itu? Berarti Samuel dididik oleh Imam Eli sejak umur 1 tahun. Samuel punya berapa kakak angkat? Ayo yang terkenal itu. Anaknya Imam Eli ada berapa? Kakak angkat ini baik atau jahat? Alkitab berkata Dursilah, itu bahasa Melayu. Itu lebih daripada sekedar jahat. Bagaimana mungkin seorang Samuel yang dari umur setahun tinggal satu rumah dengan 2 kakak yang Dursila, tapi anak ini tidak terpengaruh? Sebagai guru sekolah minggu saya tanya lagi, di mana sekolah minggunya Samuel sehingga dia bisa begitu kuat imannya? Saudara, saya punya banyak buku teologi. Saya punya 4 buku, 4 pengarang tentang tafsiran Alkitab. Saya bongkar, tidak ketemu jawabannya. Maka itu hanya Roh Kudus yang harus kita andalkan untuk bisa menguraikan rahasia yang tersembunyi ini. Katakan amin. Hanya Roh Kudus. Akhirnya saudara, Papa menolong saya. Ketika dia tahu saya serius, saya bilang, Papa saya ingin tahu bagaimana itu. Akhirnya Roh Kudus berkata gini, Daniel, kamu cari kata yang sama yang terjadi dengan Musa waktu masih bayi dan waktu dengan Samuel juga waktu masih bayi. Saya bongkar kitab Keluaran, saya bongkar kitab 1 Samuel. So, nanti di rumah juga begitu cara bongkar. Ketemukan ada 2 kata yang sama yang dialami oleh Hana, mamanya Samuel, dan dialami oleh mamanya Musa. Ditulis sama, mereka berdua menetei atau menyusui anak. Nah, itu cara belajar firman Tuhan. Cari kata yang sama yang terjadi di 2 peristiwa yang berbeda, dan itulah rahasianya. Jadi tidak ikut sekolah minggu siapa-siapa, tapi karena dari sejak bayi mamanya menyusui. Lalu saya gabungkan dengan children psychology, ilmu jiwa anak-anak. Saudara, ternyata balita itu jauh lebih kuat memorinya, daya ingatnya daripada kita orang dewasa. Buktinya, ini cara gamblangnya saja. Siapa lebih hafal iklan TV, anak-anak atau kita? Anak-anak. Bahkan anak-anak itu kalau menghafalkan iklan TV itu hafal mati, istilah kita orang Papua.
Artinya dari gerakan awal nyanyian sampai akhir mereka hafal. Tapi yang celaka, mereka tidak pernah tahu itu barang apa yang diiklankan. Betul? Mereka cuma ikut. Nah, di situ dituliskan balita itu jauh lebih punya daya ingat yang hebat daripada orang dewasa. Sebab balita belum pikir bayar listrik, bayar sampai sewa rumah. Mereka nggak mikir utang, masih polos. Sehingga kekuatan ini entah berapa gigabyte itu masuk semua yang mereka lihat, mereka dengar, masuk semua. Dalam ilmu jiwa anak dikatakan semua balita, entah balitanya orang kaya, orang miskin, pokoknya bayi di bawah 5 tahun, itu hidupnya seperti, nah kebetulan ada kertas, seperti kertas polos, anggap aja ini gak ada tulisannya. Itu balita. Nah, kertas ini akan ada gambar apa, warna apa, dan tulisan apa, tergantung siapa ibunya. Karena ibu itu yang dekat dengan bayi-bayi itu. Nah, gambar apa, tulisan apa, warna apa di kertas ini, kalau sudah penuh halamannya, maka anak itu keluar rumah, setan manapun tidak bisa menambahi gambar tulisan apapun, sebab sudah penuh halamannya. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Itulah balita. Maka itu jangan anggap enteng. Maka itu sejak saya mengerti kebenaran itu, kalau saya kunjungan ke rumah jemaat, ke rumah orang, lalu ada ibu-ibu sambil bawa bayinya nonton sinetron, saya rusak TV itu. Kenapa? Bayi-bayi itu jangan dianggap nggak ngerti. Apa yang dilihat, apa yang didengar langsung masuk semua tanpa disaring. Bayi-bayi itu masih haus informasi, haus. Maka itu kalau kita lihat mereka, matanya nggak bisa diam. Betul? Lihat anak-anak kecil, lihat, iya atau enggak, ini penting, Ustaz. Karena mereka itu ingin tahu ada apa ini, dan mereka tidak bisa nyaring, masuk semua. Maka itu kalau ayah ibu suka bertengkar dan bayinya dengar, itu terekam. Dan ketika anak itu mulai dewasa, rekaman itu diputar lagi oleh si iblis. Kata-kata maki, kata-kata bentakan keluar semua. 100% balita itu merekam semua yang didengar dan dilihat tanpa bisa menyaringnya. Kalau kita bisa nyaring, itu gak baik kalau saya dilihat. Kalau balita tidak bisa, masuk semua. Maka itu mengapa Alkitab menulis pengaruh mama itu luar biasa. Sambil netei mama-mama. Saya tidak tahu orang Minahasa, tapi berapa suku saya teliti di Indonesia, apalagi orang Jawa. Orang Jawa punya kebiasaan kalau ibu lagi netei bayi, mereka itu bersenandung atau nembang istilahnya. Nah, senandungan itu berupa harapan. Anak ini besok jadi apa? Dan ternyata itu kata Alkitab. Ketika Musa ditetei mamanya, ketika Samuel ditetei mamanya, mereka dua menanamkan kebenaran. Kamu ini begitu. Maka itu Musa dan Samuel ingat firman itu. Dan mereka dua bisa memisahkan diri dari mereka masih kecil terhadap semua gangguan di luar mereka. Enggak terpengaruh. Maka itu saya marah kalau ada ibu sudah punya anak tapi malas netei. Saya bilang lebih baik kamu mati kalau kamu malas nyusui anak. Kamu kejam. Ingat ketika beberapa bulan lalu susu banyak tercemar melamin. Wah, saya lebih hebat lagi khotbah. Maka itu dengar ibu-ibu, air susu ibu itu tidak ada bisa penggantinya. Perusahaan kimia sehebat apapun di dunia tidak ada bisa mengganti susu ibu. Jawab iya atau tidak. Itu kekayaan yang luar biasa. Itu imunisasi yang hebat. Itu kalsium yang hebat. Semuanya ada. Maka itu kejam kalau ada ibu-ibu nggak mau menetai. Lebih baik mati ibu itu. Karena jahat sekali. Dengarkan ini baik-baik. Jadi itulah Alkitab. 2 Samuel 7. Kita lihat 2 Samuel 7. Suatu hari Daud berdoa seperti ini ketika dia baru-baru jadi raja. 2 Samuel 7. Kita lihat firman ini.
Maka itu mulai hari ini orang-orang tua, ayo kita menjadi sadar akan kebenaran. Adik-adikku, remaja pemuda yang belum menikah, siapkan dirimu. Janji kamu jangan asal beranak kayak anjing saja, asal beranak tapi enggak mendidik anakmu. Jangan marah saya pakai kalimat ini. 2 Samuel 7. Jangan hanya yang asal main seks kiri kanan,